Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wanita dengan sejuta pesona, aktris yang serba bisa menaklukkan setiap perannya. Ia berasal dari keluarga perfilman, tapi ia terlahir untuk menjadi seorang bintang. Rani Mukherjee memulai debutnya di tahun 96 dengan film Bengali ayahnya Bier Phul, langkah ke Bollywood dengan Raja Kiai Barat di tahun 98. Aktris ini kemudian sangat populer di era 90-an dan era pertengahan 2000 ke atas. Hingga saat ini ia masih aktif dan melakukan berbagai peran yang bermutu. Meski dikatakan berasal dari dunia perfilman, tidak seindah pemikiran orang saat ini mengenai anak bintang, Rani Mukherjee jatuh bangun dalam karirnya. Fakta ia tenar sebagai pendukung di film Kuch Kuch Hota Hai. Di tahun yang sama ia juga membintangi film Gulam yang tidak terlalu baik. Hanya karena lagunya Ati Kya Kandala booming, film ini menjadi masterpiece di saat ini. Tahukah kamu setelah Kuch Kuch Hota Hai itu, sederet film Rani Mukherjee banyak yang tidak diperhatikan. Film seperti Mehendi, Hello Brother, Badal, Bichu hingga Heram gagal membuat nama Rani menjadi aktris utama. Alasannya karena banyak bintang yang kuat bermunculan di zaman Rani. Preity Zinta, Kareena Kapoor, Aishwarya Rai dan Amisha Patel merebut lahan itu dan tidak menyisakan Rani Mukherjee. Barulah tiba Mutsedosti Karogeng berduet dengan Kareena atau Satya bersama aktor yang lagi naik daun Vivek Oberoi, nama Rani baru mulai diperhitungkan. Dan sejak saat itu nama Rani melambung tinggi di industri perfilman. Bersama Aishwarya Rai dan Kareena Kapoor, mereka bertiga adalah ratu box office sejak pertengahan 2000 hingga menjelang akhir dekade 2000-an. Di hari ulang tahun yang ke-34 tahun yang jatuh 21 Maret 2021 kemarin, ada begitu banyak rangkuman dan jejak karir Rani Mukherjee yang akan kita bahas berikut ini. The best actor female, Rani Mukherjee for Black. Prestasi pertama Rani Mukherjee ini berkaitan dengan titik bangkitnya sebagai aktris kembali. Melalui filmnya Satya, Rani Mukherjee untuk pertama kalinya diakui dari segi kualitas akting dari para kritikus Bollywood. Ia menerima Filmfare Aktris Terbaik Pilihan Kritikus untuk film Satya. Berperan sebagai mahasiswa kedokteran yang harus disibukkan dengan urusan rumah tangga karena menikah muda, Rani mendapatkan pujian kritis dari seluruh dunia. BBC atau British Broadcasting Corporation memuji Rani mengatakan, Rani memainkan karakter seorang gadis kelas menengah dengan keyakinan tinggi. Tahun 2004 adalah fase di mana Rani Mukherjee sangat sukses sebagai aktris. Pada penghargaan Filmfare tahun 2005, ia menjadi aktris pertama dan satu-satunya aktris yang memenangkan 2 penghargaan dalam satu malam. 1 aktris pendukung terbaik di film Yuva dan 1 aktris terbaik dari film Hamtum. Tahun 2005, Rani sangat diapresiasi atas kinerjanya sebagai gadis tuli dan bisu dari film Black. Untuk memantapkan aktingnya dari film tersebut, Rani harus berlatih bahasa isyarat di Helen Keller Institute. Film ini memenangkan beberapa penghargaan termasuk 2 penghargaan National Awards dan 11 penghargaan Filmfare. Ini seketika mengalahkan rekor Filmfare di Luale Dulhania Le Jayenge dengan 10 Filmfare. Tapi rekor ini kemudian direbut oleh Gully Boy dengan 13 penghargaan Filmfare di tahun 2020. Rani berhasil menjadi salah satu pemenangnya sebagai aktris terbaik Filmfare dari film Black. Filmfare bahkan memasukkan film Black tersebut sebagai 80 film dengan pertunjukan paling ikonik. Rani telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan yang datang sekali seumur hidup melalui peran ini tulis Filmfare. Tahun 2005-2006 kemudian memantapkan nama Rani Mukherjee menjadi aktris paling kuat dari Bollywood selama 2 tahun berturut-turut oleh Filmfare. Dan ada fakta menarik nih dari Rani Mukherjee. Tahukah kamu kalau sejak tahun 2004,
23 film yang menampilkan Rani Mukherjee sebagai aktris utama atau bintang tamu, itu semuanya hampir didengar di seluruh dunia. Fakta lain, di antara 12 film bersama Yash Raj Films, tak ada satupun film yang Rani kerjakan dengan budget yang tinggi. Tapi itu kemudian datang dengan hasil berada di atas rata-rata atau sukses secara komersial. Contoh film di bawah anggaran 10 crore kemudian berhasil, seperti Satya dan film Hamtum. Dan yang paling tinggi biayanya sejauh ini, hanya Tara Rampam dan Dil Boleh Hadipa, dengan 28 crore dan terbukti menjadi film hits. Bahkan paling terbaik adalah film Hiki. Hanya 12 crore anggarannya, kemudian menjadi 200 crore lebih keuntungannya. Plus semua film dengan Yash Raj Film tersebut tanpa superstar di sampingnya. The award goes to Rani Mukherjee. Berikut ada beberapa karakter yang paling diingat dari Rani Mukherjee sebagai aktris. Yang pertama adalah Tina dari Kuch Kuch Hota Hai. Tina memenangkan hati semua orang dengan kecantikan, perhatian dan emosional dari film tersebut. Tapi sedikitnya Rani dibenci penonton karena peran ini juga. Katanya itu menghalangi kisah cinta Shahrukh dan Kajol. Di luar daripada itu, fashionnya menjadi tren bagi gadis yang sedang kuliah. Semua ingin berdandan ala Tina Rani Mukherjee. Yang kedua ada Suhani dari film Satya. Karakter Suhani adalah gadis kedokteran yang menghadapi masalah dengan cinta dan pernikahannya sebagai gadis remaja. Rani membuat karakter itu begitu nyata dan dirasakan oleh penonton yang banyak mengalami hal yang serupa. Berikutnya Maya dari Kabi Alvidana Kehena. Belum ada yang bisa membuat kisah perselingkuhan di dalam film yang tampak seperti nyata, hingga banyak penonton yang tidak bisa menerima karakter Rani yang satu ini. Meski tujuan utama dari karakter ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa istri yang selingkuh tidak ditampilkan sebagai perusak rumah tangga orang lain yang kesannya jahat, melainkan sebuah empati. Tapi sesuai fakta dari kacamata siapapun di dunia, ini tidak dapat diterima. Kalian tidak percayakan, Rani menjadi nominasi Filmfare dengan peran pelakor ini. Juga ada Ria dari film Hamtum. Ria yang sangat ceria dan kemudian berubah menjadi seorang yang sangat serius. Bukankah Rani terbaik dalam menggambarkan setiap fase kehidupan seorang wanita? Belum ada aktris yang sekomplit Rani dalam mencerminkan kehidupan nyata dalam film. Hubungan cinta dan persahabatan benar-benar menjadi tren saat itu melalui film ini. Atau bagaimana dengan pria dari film Chalte Chalte? Ini penggambaran wanita berkeluarga yang banyak terjadi di antara kita hari ini. Menikah dengan cinta, dibumbui persoalan rumah tangga, kecemburuan, hingga pengorbanan. Ini benar-benar harus menjadi tontonan pembelajaran, bahwa pernikahan itu akan ada masalah yang menghampiri. Ada baiknya itu tidak menuruti ego karena hal sepele dan belum tentu benar. Sun सुना आदि क्या खंडाला. क्या करूं आके मैं खंडाला. Setelah kita membicarakan peran fenomenal Rani di atas, kini ada beberapa film yang membuktikan ia benar-benar aktris multi-talenta. Pertama ada cerita kisah nyata dari pembunuhan jurnalis bernama Jessica. Fakta di sini hanya Rani Mukherjee yang menjadi karakter fiksi dalam film tersebut. Ia berperan sebagai jurnalis dan ia sangat dihargai di film itu. Sama baiknya dengan karakter nyata yang diperankan oleh Vidya Balan. Film ini menerima 6 nominasi Filmfare dengan hanya mengandalkan 2 nama aktor wanita. Keren kan? Yang kedua ada film Firsara. Rani untuk pertama kalinya mengalah untuk Preti di samping Shahrukh Khan dalam film ini. Mengalah bukan berarti Rani kalah dalam kisah asmara bersama Shahrukh Khan. Rani berada di karakter lain sebagai pengacara. Cerita ini bahkan 50% sama kuatnya dengan peran yang diperankan oleh Preity Zinta. Cerita ini tidak akan berjalan dengan baik jika pemeran pengacara itu bukan dari kalangan aktris top. Ketiga ada film Mardani.
Kita telah menyinggung banyak tentang CBI dalam kasus Sushanti tahun lalu. Kalau kamu ingin tahu cara kerja CBI, sedikitnya ada di film Mardani ini. Rani berperan sebagai petugas CBI, Shivani Shivaji Roy. Ia berusaha menuntas kejahatan perdagangan manusia dan narkoba yang tersembunyi. Seperti inilah kurang lebih kehebatan CBI dalam menyelidiki kasus yang jelas penyebabnya. Keempat ada film Hickey dan film Black. Black kita sudah berbicara banyak di awal, dan Hickey sekilas ini hanya perjuangan seorang penderita sindrom Tourette yang terus cekukan untuk menjadi guru. Tapi kisah menarik dari film ini adalah, ini bercerita tentang kelas dan kasta beberapa murid yang sering dibeda-bedakan. Terlebih yang menjadi pejuangnya adalah guru dengan serba kekurangan. Tidak heran film ini sangat laris di pasaran. Dan tidak lengkap rasanya kita berbicara banyak tentang film Rani kalau tidak membahas isu-isunya. Berikut ada beberapa pernyataan mengejutkan dari Rani Mukherjee terkait beberapa gosip yang pernah menghampirinya. Yang pertama, hubungannya dengan beberapa pria. Dalam profesinya, Rani dikaitkan dengan beberapa lawan mainnya, mulai dari Govinda hingga Vivek Oberoi. Rani mengatakan, "Saya telah dikaitkan dengan beberapa aktor lawan main saya. Saya menangani kontroversi ini karena ini merupakan bagian dari profesi saya. Saya tidak berselingkuh dengan siapapun di industri ini. Media melakukan ini agar saya terlihat lebih menarik untuk pemirsa. Boleh menghubungkan dengan aktor manapun, asal jangan dengan Vivek Oberoi." Yang kedua terkait hubungannya dengan Preity Zinta. Bekerja dalam sejumlah film bersama, semua pasti menyebut ini sebagai persahabatan karena saling berbagi layar. Faktanya belum ada aktris hingga saat ini yang rela berbagi layar. Apa yang mengejutkan? Rani mengatakan ia dan Preity Zinta selalu berbagi hubungan kerja yang baik. Tapi kami tidak pernah berteman dengan baik. Yang ketiga terkait dengan Chalte-Chalte. Banyak yang telah dibicarakan mengenai film Chalte-Chalte ini. Film ini menjadi sengketa bagi banyak aktris. Mulai dari tawaran untuk Kajol atau Aishwarya Rai dikeluarkan diganti Rani Mukherjee, tapi berbeda dengan yang diungkapkan oleh Rani berikut ini. Konon film itu sudah dibicarakan dengan Shah Rukh Khan sejak Shah Rukh Khan mengerjakan film Ashoka. Karena Rani tidak punya waktu, Shah Rukh Khan menggandeng Aishwarya Rai. Aish dikeluarkan karena masalah, Rani tidak bisa menolak karena Shah Rukh Khan memohon kepadanya, kata Rani. Ia juga tidak bisa menolak jika Amir Khan memintanya untuk film. Dan terakhir, happy birthday buat Rani Mukherjee. Wish you all the best, kami menunggu karya terbaikmu ke depannya.